Halo semua, selamat pagi, selamat datang di video ini. Di sini kami akan membahas mengenai konfigurasi, mikrotik, dan sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arthur Afriansyah dan partner saya Betari Indah Pangasuti. Di sini kami akan membahas mengenai mikrotik, tetapi berdasarkan studi kasus yang ada di sekolah kami, yaitu di SMK Negeri 1 Adiwarna. Oke, saya cerita sedikit mengenai sekolah ini dan kenapa di video ini kami membahas tentang studi kasus yang ada di sekolah ini. Jadi, SMKN 1 Adiwarna berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dan memiliki kurang lebih 2.500 siswa. Di mana siswa-siswi tersebut terbagi dalam 7 kompetensi keahlian yang letak gedung pembelajarannya agak jauh dari server. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan kira-kira masalah apa yang akan muncul dalam penanganan internet yang ada di sekolah ini. Kira-kira apa ya yang bikin jengkel sih karena letak gedungnya yang berjauhan? Jadi gimana tuh? Ya, sebelum kita turun ke studi kasusnya, lebih baik kita membahas dulu tentang dasar teorinya, supaya kita bisa lebih paham ke depannya. Setelah itu, baru kita membahas studi kasusnya, lalu terakhir kita akan memberikan solusinya. Gitu ya, benar sih, jadi lebih gampang kita buat pahamnya. Yuk, kita bahas apa dulu nih? Pertama-tama, lebih baik kita membahas tentang apa itu mikrotik. Jadi, mikrotik itu apa sih? Tadi tahu? Jadi, mikrotik itu merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan sebuah PC atau komputer sebagai router network yang handal. Ya, benar banget. Terus kenapa kita menggunakan mikrotik? Karena mikrotik itu perangkatnya sangat mudah didapat, lalu harganya yang relatif terjangkau, lalu fiturnya yang cukup lengkap, dan juga performanya yang cukup powerful. Maka dari itu, mikrotik itu sangat cocok dalam lingkup perumahan, instansi, maupun industri. Nah, selain itu, dalam mengkonfigurasi mikrotik juga sangat mudah, bahkan oleh orang yang baru mengenal mikrotik. Jadi, kami akan menggunakan mikrotik dalam mengatasi permasalahan yang akan kita bahas dalam studi kasus nanti. Sebelum kita membahas studi kasusnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang fitur yang terdapat dalam mikrotik, yaitu fitur hotspot yang mungkin nanti akan kita temui dalam pembahasan. Jadi, apa sih hotspot itu dalam mikrotik? Hotspot dalam mikrotik yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang terhubung pada jaringan. Nah, karena kita sudah membahas tentang teori dasarnya, marilah kita lanjut ke studi kasusnya. Nah, karena kita sudah membahas teori dasar, mari kita lanjutkan ke studi kasusnya. Karena sekolah kita memiliki area yang luas, maka kita butuh suatu router distribusi yang mampu mengakomodir seluruh user yang banyaknya sekitar 2.500 user. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan salah satu fitur mikrotik, yaitu fitur hotspot. Bukannya gampang ya, kita tinggal mengkonfigurasi mikrotik tersebut agar bisa menyebarkan akses internet via hotspot. Kalaupun tidak bisa, kita tinggal searching di internet bagaimana cara merubah mikrotik kita sebagai hotspot. Ya, memang mudah mengkonfigurasi mikrotik sebagai hotspot, namun mikrotik juga memiliki sebuah kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya itu terdapat pada penyimpanannya yang terbatas. Jadi kalau kita ingin menyimpan user dan password dalam satu mikrotik, maka hal tersebut akan membebani mikrotik tersebut. Jadi hasilnya yang nanti akan dihasilkan tidak akan maksimal. Lalu bagaimana cara mengatasi kelemahan itu? Caranya gampang, kita bisa menggunakan server eksternal yang berbasis Linux yang sudah pasti terinstall FreeRadius yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua database yang berisi username serta password yang berbeda-beda untuk semua siswa. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita langsung ke konfigurasinya. Sebelum kita melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita akan menjelaskan topologi yang akan kita jadikan sebagai acuan. Di sini kami menggunakan mikrotik RB2011 yang memiliki 10 port. Port 1 kita sambungkan ke ISP, port 2 ke server, port 3, 4, dan 5 kita sambungkan ke mikrotik yang akan kita jadikan sebagai hotspot. Dan untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan port 9. Selanjutnya kita akan memulai konfigurasinya dengan membuka aplikasi Winbox. Nah, pertama-tama mari kita buka aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu harus kita pilih dulu mikrotik mana yang akan kita konfigurasi.
Nah, karena di sini yang muncul hanya satu, berarti ini yang kita pilih. Ini, lalu kita login, connect. Nah, setelah connect seperti ini, janganlah kita langsung melakukan konfigurasi. Sebaiknya kita lakukan pengamanan secara sederhana terlebih dahulu. Lalu kita buat usernya terlebih dahulu. Kita ke menu sistem, lalu pilih bagian user. Nah, setelah ini, baru kita buat user yang baru. Kita buat contohnya, misal saya isi GDP. Grupnya jangan lupa kita rubah ke full. Kita kasih password. Berarti secara tidak langsung kita sudah melakukan pengamanan pada Mikrotik itu secara sederhana ya? Ya, memang cukup sederhana. Namun hal ini biasanya dilupakan oleh para orang yang sering mengkonfig ini. Padahal itu sangat penting ya? Iya itu. Nah, setelah itu jangan lupa kita matikan akses yang admin. Baru kita coba login ulang. Nah, kita pilih Mikrotik yang tadi, lalu kita connect-kan. Nah, kenapa tidak connect? Karena ininya, username-nya masih admin. Lalu kita coba ubah ke ADB terlebih dahulu. Kita connect-kan. Nah, baru bisa connect. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada identity. Nah, kita mengganti identity, kenapa? Karena identity itu sangat penting. Kalau misalnya identitinya masih default yang Mikrotik, itu akan membuat kita bingung apabila sudah banyak Mikrotik yang tersambung. Nah, itu. Kita ubah di menu sistem, lalu ke menu identity. Misal kita ganti sebagai router core. Ya. Lalu jangan lupa kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah itu jangan lupa ada lagi satu pengamanan yang sering dilupakan oleh orang-orang, yaitu apa itu? Nah, kita ke menu IP terlebih dahulu, lalu ke menu service. Nah, di sini kan banyak port yang disediakan secara default oleh Winbox. Maka kita matikan port-port yang tidak sering kita gunakan. Contohnya saya mematikan ini. Kita matikan. Lalu yang ini juga matikan. Nah, aslinya kita juga bisa merubah port tersebut, tapi dalam hal ini kita tidak usah melakukan itu. Lalu setelah itu baru kita bisa memulai konfigurasinya. Konfigurasi yang pertama yaitu kita memberi komentar pada Ethernet yang tersedia. Kenapa sih harus dikomen gitu, kan itu udah ada Ether 1, 2, 3 dan seterusnya? Karena begini, kalau misalnya kita tidak memberikan komentar, itu di kemudian hari kita mungkin akan bingung, akan lupa gitu. Ya, menentukan jalurnya itu dari mana. Kayak misal Ethernet 1 itu misalnya kan dari ISP. Nah, kalau misalnya kita lupa, nanti malah konfignya ke jalur yang lain, nanti malah jadi masalah. Jadi memang harus dikomentar lebih dahulu. Ya, lebih aman itu dikomentari dulu. Pertama kita komentari dulu. Ether 1-nya kita isi ISP. Terus Ether 2-nya kita isi ke server. Lalu Ether 3-nya 3, 4, dan 5 ya, jangan lupa itu ke router hotspot-nya. Berarti ini harus sesuai dengan topologi yang sudah kita buat gitu ya? Iya. Kalau misalnya tidak sesuai ya berarti nanti kita nggak ada acuan ya. Jadi tanpa arah jalan pulang, sekarang ini hotspot. Oke. Nah, setelah itu kita buka menu bridge dulu. Kita buat menu bridge terlebih dahulu. Kita STP-nya kita pilih non, pilih apply, terus pilih oke. Nah, lalu tambahkan port-port yang terdapat router hotspotnya. Kenapa harus bridge? Karena supaya untuk mempermudah kita dalam memasukkan IP address. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah router hotspot, jadi kita tidak perlu menambah IP yang terlalu banyak. Jadi kita hanya setting satu IP pada interface bridge. Lalu kita tambahkan Ether 3, 4, dan 5. 3, 4,
dan 5. Oke. Nah, setelah kita setting bridge, barulah kita menyeting IP address yang dari ISP. Kita pergi ke menu IP terlebih dahulu, address. Nah, kita tambahkan IP ISP yang terdapat pada Ether 1. Itu dapatnya dari mana? Apakah kita akan sembarang membuat atau dapat dari ISP tersebut? Nah, IP ISP itu biasanya kita berkomunikasi terhadap ISP-nya tersebut atau providernya yang menyediakan internet. Jadi kita meminta IP-nya terlebih dahulu supaya kita bisa mengonfignya secara manual gitu. Oke. Kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. 2 lalu 1 6. Oh, salah. Ini oke. Slash-nya 25. Lalu kita oke. Nah, setelah kita menyeting IP ISP, kemudian kita setting Ether 2 yang terhubung terhadap server. Kita setting sebagai berikut. Lalu di server itu IP-nya dapat dari mana? Di server itu kita bebas menentukan IP-nya. Oke. Yang terpenting kita nanti di servernya disesuaikan IP-nya sesuai apa yang kita setting di MikroTik ini. Oke. Nah, berarti kita bisa menentukannya sendiri gitu? Iya, kita bisa menentukannya sendiri. Jadi misal kita kasih contoh 162, 168, lalu 50.1. Slash-nya kita kasih 24. Oke. Kita apply. Oke. Nah, setelah setting Ether 2, kemudian kita setting IP yang ingin dibagikan nanti di router hotspotnya. Nah, kita pilih, jangan kita pilih Ether 3, 4, atau 5 ya. Kenapa? Karena kita kan tadi sudah membuat interface bridge. Oke. Jadi kita memilihnya interface bridge supaya IP-nya tersebar semuanya. Jadi nggak hanya satu router hotspot saja. Kita pilih bridge. Lalu kita masukkan IP-nya, contoh 168.70. Kita kasih /24. Oke. Nah, setelah kita setting IP seperti ini, lalu kita kemudian setting IP DNS-nya. Jangan lupa itu ya, karena tanpa DNS kita nggak bisa internetan nanti. Kita setting IP-nya 2. Itu IP yang dari ISP kah atau dari server atau dari mana? Oh, IP DNS itu dapatnya dari ISP ya. Oke. Nah, IP ISP. Ini jangan lupa kita pencet allow remote request, oke? Apakah hanya satu aja atau kita bisa menambahkan IP yang lain seperti IP Google gitu 8? Sebenarnya bisa menambahkan dengan DNS Google. Ya lebih baik juga ditambahkan sih. Yaudah kita tambahkan terlebih dahulu. IP DNS Google itu 88888. Lalu kita tambahkan satu lagi IP DNS Google yaitu 8844. Oke. Setelah kita konfigurasi seperti ini, jangan lupa kita apply lalu kita oke. Nah, setelah itu kita juga setting IP gateway-nya. IP gateway di menu IP lalu kemudian routes. Lalu kita pilih tanda plus ini, kita isi di IP gateway-nya. Kita isi sesuai IP yang kita isi di DNS tadi. Oke. 254. Kita apply. Nah, kalau misalnya kita settingannya sudah benar, otomatis pada tampilan sebelah kanan akan muncul tulisan reachable Ether 1. Ether 1 itu sesuai apa yang kita colokan di routernya. Kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah ini jangan lupa kita coba ping Google untuk melihat apakah sudah benar-benar terkoneksi atau belum. Oke. Coba kita ping Google. Nah, seperti ini berarti tandanya sudah bisa internetannya. Coba kita ping DNS Google-nya. Nah, sudah bisa. Oke. Terus langkah selanjutnya apa nih? Untuk langkah selanjutnya, kita bisa langsung pindah ke router hotspotnya supaya kita bisa langsung mengkonfigurasinya. Oke. Kita pindah dengan cara seperti ini. Kita pindahkan port yang tadi digunakan untuk setting router ini, kita cabut. Lalu kita pilih salah satu, misalnya kita pilih yang ini untuk dikonfigurasi.
secara otomatis Winbox-nya pasti disconnect karena kabelnya kita sudah pindahkan. Nah, lalu kita coba konekkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengkonekkan yang tadi kita ganti lagi secara default, yaitu admin. Ininya passwordnya kosong. Lalu kita pilih, kemudian kita konekkan. Dan konfigurasi antara hotspot sama core apakah sama atau berbeda? Ya, pada dasarnya kalau misalnya setiap router MikroTik itu, kalau misalnya kita baru beli atau ingin mengkonfigurasi, lebih baiknya kita lakukan langkah seperti yang tadi, yaitu lakukan pengamanan, terus mematikan IP service yang tidak diperlukan. Nah, baru setelah itu kita lakukan konfigurasi seperti tadi. Nah, coba kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kita seperti biasa, kita tambahkan user terlebih dahulu. Misal kita kasih nama usernya ada 1. Lalu jangan lupa grupnya kita kasih full. Kalau kita kasih password juga, ininya juga. Nah, kita apply, oke. Lalu ini jangan lupa kita matikan. Setelah ini kita coba login ulang. Jangan lupa username-nya kita ganti juga seperti yang tadi kita buat. Ada di 1, passwordnya kita konekkan. Nah, setelah ini kita matikan juga IP service yang tidak kita gunakan. Pada menu IP service, lalu matikan yang tidak digunakan. Misal ini. Kita matikan, ini juga kita matikan. Setelah ini, lakukan seperti langkah sebelumnya, yaitu kita setting interface terlebih dahulu. Yang tadinya nyambung ke router yang pertama, yaitu Ether 1. Kita kasih komen terlebih dahulu. Ini misal ISP. Nah, setelah kita memberikan komen, maka selanjutnya yaitu kita nyalakan dulu interface WLAN-nya. Kita pencet, kita pilih WLAN-nya, habis itu kita nyalakan. Jadi kenapa kita harus menyalakan WLAN-nya? Apakah itu berpengaruh untuk config selanjutnya? Nah, karena kalau misalnya tidak kita nyalakan, itu berarti WLAN-nya tidak nyala otomatis ya. Karena MikroTik bawaan secara defaultnya itu mati, jadi kita harus menyalakan secara manual. Nah, cara konfigurasinya itu kita ke menu interface, lalu double klik WLAN-nya, terus muncul mode station ya, kita ganti ke AP Bridge, terus bandnya kita ganti ke 2 GHz BGN, lalu frekuensinya kita sesuaikan sesuai keadaan di lapangan. Jadi bagaimana cara menentukan itu? Ya, cara menentukannya di MikroTik ada caranya, yaitu kita cukup menekan frekuensi usage yang jadi di sini, terus kita pilih interface-nya WLAN, lalu kita start, lalu kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, di sini kelihatan frekuensi yang sering digunakan itu 2447. Jadi kita diusahakan jangan menggunakan frekuensi segitu. Kita gunakan frekuensi yang jarang digunakan, yaitu 2432. Oke, kita tambahkan, pilih 2432. Nah, lalu untuk SSID kita sesuaikan sesuai keinginan. Nama SSID-nya apa gitu. Misal di sini kasih contoh ADB1. Lalu kita apply, oke. Setelah ini, lalu kita buat bridge terlebih dahulu. Kita tambahkan, lalu STP-nya di non, protokolnya, lalu di oke. Setelah itu portnya kita tambahkan WLAN yang sudah kita aktifkan tadi. Nah, pilih WLAN, oke. Nah, setelah ini baru kita ke setting IP address. Kita setting IP address untuk Ether 1. Ether 1. Nah, kita setting IP-nya 192.168.70.2/24. Kita apply, terus kita oke. Terus kita buat juga IP yang nantinya akan disebarkan oleh
router hotspotnya. Kita akan memberikan IP berapa gitu. Misal kita tambahkan. Berarti ini sesuai keinginan? Ya, ini bebas. Tapi untuk kalau misalnya Ethernet 1 itu berarti menyesuaikan settingan yang ada di router utamanya. Ini pilih bridge, ingat ini pilih bridge, lalu addressnya kita masukkan misal 192.168.90.1/nya kita kasih 24. Kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah setting IP address, lalu kita buka IP DNS. IP DNS-nya kita isi 192.168.70. Apakah DNS setting ini disesuaikan dengan router yang pertama, sama atau berbeda? Nah, untuk IP DNS ini kita sesuaikan sesuai settingan router yang pertama. Jadi router pertama kan kita sudah nyeting IP address-nya yang untuk router hotspotnya. Jadi kita harus masukkannya ke dalam sini. Lalu jangan lupa kita tambahkan DNS Google, karena DNS lebih baik jangan cuma satu DNS, lebih baik banyak ya. Jadi tambahkan DNS default Google saja. 4. Lalu jangan lupa allow remote-nya kita centang ya. Nah, setelah DNS sudah disetting, baru kita setting ke IP gateway-nya. Lalu kita tambahkan IP gateway-nya 192.168.70.1. Lalu kita apply. Nah, IP gateway ini ditentukan itu berdasarkan router yang pertama tadi. Jadi isinya hampir sama dengan DNS yang tadi sudah kita setting. Nah, tandanya kalau misalnya sudah terkoneksi itu ada tulisan reachable Ether 1. Ya. Kalau misalnya tulisannya unreachable berarti ada yang salah di konfigurasi kita. Nah, karena kita sudah reachable, kita apply, lalu kita oke. Setelah itu jangan lupa setting firewall NAT-nya, karena itu penting untuk menghubungkan internetnya. Lalu kita pilih NAT, terus tambah yang ini chain-nya SRC NAT. Lalu out interface-nya kita pilih ISP yang Ether 1 yang menuju router utama. Setelah itu action-nya baru kita rubah ke masquerade. Kita rubah ke masquerade, lalu klik copy. Oke. Nah, coba kita ping Google terlebih dahulu. .com. Nah, wah, ternyata masih timeout. Berarti ada konfigurasi yang salah. Kita cek ke router pertama. Nah, mari coba kita cek ke router pertama. Kabelnya kita cabut, lalu kita sambungin ke port yang dibuat kita config, berarti port 9. Lalu kita coba konekkan lagi. Kita konekkan, ini passwordnya ADP, lalu username-nya ADP. Kita connect. Nah, setelah connect, mari kita coba cek apa yang salah ya. Untuk IP address-nya kita sudah benar, sudah menyetingnya. Terus untuk DNS juga sudah. Lalu untuk IP gateway-nya juga sudah. Lalu coba kita cek IP firewall. Wah, nah, ternyata salahnya di firewall. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita ingin menghubungkan internet, di core-nya juga harus ditambahkan firewall NAT-nya. Jadi ini ditambahkan. Lalu kita ke menu general, chain-nya di SRC NAT sama. Terus out interface-nya kita pilih ISP yang terbuka internet pada Ethernet 1. Lalu action-nya kita pilih masquerade. Terus kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah ini coba kita sambung lagi ke router yang hotspot. Aduh, cabut, kita colokkan lagi. Nah, coba kita tunggu. Nah, kita pilih, jangan lupa username-nya. Username-nya di B1, lalu ininya juga 1. Kita connect. Waduh, belum tak pencet. Oke. Kita ganti ADB1. Oke. Connect. Nah, setelah ini coba kita ping Google. Ping google.com. Google.com. Nah, otomatis sudah terkoneksi di internet. Nah, langkah selanjutnya setelah ini sudah bisa dikoneksikan ke internet, kita harus menyeting DHCP server terlebih dahulu. Nah, kita setting DHCP server terlebih dahulu. DHCP server ini kayaknya cukup mudah karena ini kita cuma next saja. Tapi diingat pilih interface-nya itu bridge 1, jangan WLAN ataupun Ether 1. Oke,
kita next, lalu kita next. Ini juga tinggal di next saja. Ininya bebas mau berapa, tapi usahakan yang agak lama saja. Ininya kita kasih 10 jam. Oke. Nah, setelah DHCP sudah selesai, baru kita setting ke IP hotspotnya. Nah, di bagian ini kita pilih hotspot setup. Lalu kita pilih hotspot interface-nya itu bridge 1 seperti yang sudah kita buat tadi. Bridge 1, lalu kita tinggal next. Ininya next, ininya next. Ini kalau misalnya ada sertifikat itu bisa dimasukkan, karena di sini kita tidak punya, jadi kita lanjut saja next. Ininya di defaultkan saja, DNS-nya di defaultkan. Lalu DNS name itu kita bisa ngisi sesuai keinginan. Jadi kalau misalnya kita connect ke hotspot ini, nanti yang muncul di menu login itu URL-nya sesuai yang kita setting di sini. Jadi di sini kita setting aja login snkn1adw.sch.id. Lalu setelah setting DNS baru kita next lagi. Lalu ini untuk local username kita bisa ngisi admin saja. Kita next. Situ pas complete. Setelah setting ini kita coba cek di bagian user, berarti sudah ada. Kita bisa ngeceknya sekarang. Kita buka, lalu kita konekkan ke ADD1, connect. Nanti otomatis akan muncul ke browser ya, yang akan diarahkan ke menu login seperti ini. Setelah itu kita coba tulis admin, lalu ini admin. Nah, kalau misalnya ini berarti kita sudah terkoneksi ke hotspotnya. Berarti ini langkahnya sudah berhasil atau sudah selesai, atau ada yang belum selesai? Kita bisa ngecek lagi di bagian ini. Kita coba ping Google di kliennya. Kita coba ping Google dulu. Apakah bisa? Wah, ternyata bisa. Berarti konfigurasinya sudah benar. Jika kita ingin melakukan konfigurasi MikroTik hotspot yang lainnya, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, yang membedakan adalah IP address-nya. Jika yang pertama kita menggunakan IP 192.168.70.2, maka selanjutnya adalah 192.168.70.3 dan seterusnya. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi servernya. Sebelumnya, kita akan menginstal beberapa aplikasinya, yaitu yang aplikasi yang pertama diinstal itu yang pertama itu web Apache atau web server, ya, terus lalu yang kedua itu phpMyAdmin, lalu yang ketiga itu PHP, lalu yang keempat itu MySQL, lalu yang kelima itu dan yang paling terpenting itu install FreeRadius-nya. Oke. Jadi fungsi dari masing-masing aplikasi itu apa? Kenapa harus kita install? Nah, untuk Apache itu kita install itu karena kita ingin menggunakan phpMyAdmin sebagai perantara, jadi kita harus menginstal web servernya. Lalu yang kedua itu kita menginstal PHP supaya kita bisa membuka web phpMyAdmin-nya. Lalu yang ketiga yang kita install itu phpMyAdmin sebagai perantaranya. Lalu yang keempat tentu saja database-nya. Di sini kita menggunakan MySQL. Lalu yang kelima kita menggunakan FreeRadius yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan user yang bisa digunakan kepada klien yang terhubung terhadap satu jaringan pada radius server tersebut. Nah, langkah pertama saat kita ingin mengkonfigurasi servernya, kita harus membuka putih terlebih dahulu. Kita lakukan secara remote. Kita masukkan IP servernya 192.168.50.50. Nah, lalu masukkan username-nya dan password-nya ya, jangan lupa. Ininya juga. Nah, setelah ini di sini kita tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya dari awal. Di sini kami hanya menerangkan dan menekankan bagaimana cara konfigurasinya. Nah, langkah-langkah yang pertama untuk mengkonfigurasi FreeRadius-nya yaitu lakukan perintah seperti ini. MySQL Radius, lalu skema.
masukkan passwordnya. Jadi perintah itu digunakan untuk apa? Nah, untuk perintah ini itu digunakan untuk mengimport database yang ada di free radiusnya. Kita import ke database MySQL-nya yang bernama radiusnya. Lalu langkah selanjutnya masukkan perintah ini. ns etc lalu rdb available SQL lalu etc rdb modes available salah enable. Nah, lalu kita konfigurasi SQL pada free radiusnya. /etc db modes available lalu SQL. Di sini kita akan mengkonfigurasi apa saja? Apakah semuanya atau gimana? Nah, ya, kita lihat di sini aja. Pertama-tama yang harus kita konfigurasi itu kita mencari drivernya terlebih dahulu. Nah, setelah ini kan tulisannya driver sama dengan RLM SQL 0. Nah, kata 0 itu kita ubah sesuai database yang kita gunakan. Berarti MySQL. Iya, seperti itu, MySQL. Lalu kemudian kita cari lagi yang tulisan dialek. Nah, pada dialek ini juga kita samakan dengan database yang kita gunakan, yaitu MySQL. Lalu pada connection info, pada menu server dan port kita biarkan saja. Yang kita rubah itu login dan passwordnya. Kita sesuaikan dengan username dan password saat kita login di database-nya. Nah, karena di sini sudah sama. Nah, lalu kita setting radius DB-nya. Kita setting ke radius. Kemudian kita cari read client. Read client kita tulis yes, lalu pada client table kita tulis nas. Lalu kita save. Langkah selanjutnya kita lakukan perintah ini. /etc radius d lalu tc rdb modes enable SQL. Nah, terus kita gunakan lagi perintah seperti ini. Nano /etc rdb client. Kita akan mengkonfigurasi lagi dengan di sini kita konfigurasi menyesuaikan IP yang telah kita setting di router hotspotnya. Jadi kita setting seperti ini. Lalu kita tulis IP hotspotnya yaitu 192.168.70.2. Lalu kita buka kurung seperti ini, tutup juga, lalu tulis secret. Nah, untuk secret ini bebas mau diisi apa aja. Di sini kami mau mengisi ADB saja. Lalu short name. Short name-nya juga bebas mau diisi apa saja. Di sini tulisnya kita tulis seperti ini aja. R hotspot 1. Nah, setelah itu kita lakukan save. Nah, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu user dan passwordnya menggunakan halaman web yang telah kami buat. Kita masukkan IP servernya 168.50.50/user. Nah, di sini kita bebas mau mengisi apa saja. Misal kita coba ADB saja, ADB ini juga ADB. Nah, jika tulisannya sudah pendaftaran user baru berhasil, maka kita cek di phpMyAdmin-nya. Kita tulis IP servernya. phpMyAdmin. Jangan lupa masukkan passwordnya juga. Root. Lalu kita cek di database yang namanya itu radius yang telah kita import tadi. Lalu pilih tabel yang namanya racek. Kita pilih. Nah, sudah masuk ADB. Nah, setelah itu kita coba lakukan pengecekan menggunakan perintah rates. Kita coba rates. Lalu ini masukkan username yang sudah kita buat tadi. Lalu masukkan passwordnya juga. Lalu ini tulis localhost. Ini masukkan portnya. Lalu tulis akun testing 123. Nah, kalau misalnya settingannya sudah benar, sudah tidak ada masalah, maka
akan muncul tampilan seperti retrieve access asket. Itu berarti kita sudah bisa. Jadi setelah kita melakukan perintah tes dan mendapatkan hasil akses asetnya, kita akan lanjut ke Mikrotik Hotspot untuk melakukan konfigurasi service radiusnya, yaitu dengan cara Ya, pertama-tama mari kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pindahkan terlebih dahulu kabelnya ke router hotspotnya. Kita cabut. Lalu kita masukkan ke router hotspotnya. Setelah itu kita cek Winbox-nya, kita refresh. Oke, kita pilih dulu, lalu kita konekkan. Nah, setelah connect seperti ini, kita pertama-tama pergi ke menu radius terlebih dahulu, lalu kita tambahkan radiusnya. Nah, pada menu service ini kita pilih hotspot. Nah, pada IP address ini kita isi IP address 192.168.50. Nah, kita reconnect lagi aja. Kita tambahkan lagi, service-nya kita checklist, lalu address-nya kita isi IP 192.168.50. Jadi IP tersebut dapat dari mana? Apakah dari yang sudah kita isi tadi? Nah, untuk IP address dan secret itu bisa kita dapatkan dari hasil konfigurasi kita tadi di server. Kita isi secretnya itu ADB. Kita apply, lalu oke. Nah, setelah radiusnya sudah dibuat, lalu kita pergi ke menu IP hotspot. Kita ke IP lalu ke hotspot. Nah, pada menu hotspot ini kita pilih yang service profile. Nah, pada service profile kita pilih HS Prop 1, kita double klik. Lalu pada menu radius kita pilih use radius. Kita use radius, kita pilih lalu kita oke. Lalu kita coba konekkan WiFi-nya dengan WiFi yang sudah kita buat tadi. Kita konekkan. Ya, otomatis akan membuka halaman login. Login ini kita masukkan menggunakan user yang sudah kita yang sudah kita buat tadi pada halaman web sebelumnya. Nah, coba DB, lalu ini juga DB. Nah, untuk mengecek apakah radiusnya sudah jalan atau belum, kita buka ke Winbox, lalu kita lihat di menu IP hotspot. Nah, lalu kita pilih tab aktif. Apabila radiusnya sudah berjalan, maka pada menu aktif itu akan muncul server hotspot, namun di samping kirinya ada tulisan R, itu berarti radiusnya sudah aktif. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi di Mikrotik dengan free radius. Lalu sistem yang baik itu kan harus berjalan dan mempunyai keamanan. Bagaimana caranya kita untuk mengamankan router tersebut? Cara kita mengamankan router tersebut, kita bisa menggunakan salah satu fitur keamanan yang biasa disebut dengan istilah knopping. Apa sih knopping itu? Knopping itu maksudnya jika kita ingin mengakses router utama maupun server, kita harus melakukan ping terlebih dahulu. Contoh lebih mudahnya kita bisa melihat pada kehidupan sehari-hari, di mana jika kita ingin mengunjungi rumah seseorang, kita harus mengetuk pintu orang tersebut supaya kita diizinkan masuk. Nah, itu sama dengan knopping, di mana kita mengeping terlebih dahulu supaya bisa mengakses router utama maupun server. Apakah hanya sebatas itu keamanannya? Tidak, saya akan menambahkan beberapa ketentuan di mana hanya ping dengan paket tertentu yang akan diizinkan untuk mengakses router utama maupun server. Bagaimana caranya untuk mengkonfigurasinya? Nah, cara yang pertama kita keluar terlebih dari sini, lalu kabelnya kita pindahkan ke router utamanya terlebih dahulu. Kita tambahkan dulu routernya. Nah, lalu kita tunggu di Winbox. Lalu kita coba konekkan router core-nya. Jangan lupa password dan username-nya. Lalu kita connect. Nah, setelah terkonek, langkah yang pertama kita buka IP lalu firewall.
ada firewall, kita tambahkan address list. Nah, namanya bebas, kita mau isi apa aja. Di sini saya coba isi allow remote. Nah, pada addressnya tambahkan IP yang diizinkan untuk mengakses router maupun server. Kita coba cek terlebih dahulu IP-nya berapa. Misal kita mencoba IP 90.254 92.168.90.254, apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita buka terminal terlebih dahulu. Buka terminal, lalu tuliskan perintah seperti ini: IP firewall filter protection src to address list, lalu address listnya kita tambahkan allow remote yang sudah kita buat tadi, lalu kita kasih address list timeoutnya 6 jam, lalu chainnya kita kasih input, kemudian paket size nya kita tambahkan 796, lalu kita kasih protokol ICMP, lalu kita tulis lagi IP firewall filter action ASCII chain sama dengan input, lalu src address list, kita tambahkan allow remote yang sudah kita buat, lalu kita enter, lalu kita tambahkan lagi IP firewall filter add action drop, kemudian kasih DST portnya, kita tambahkan port 8728,8729 21 22 23 80 443, kemudian 8291, lalu protokolnya TCP chainnya input input. Setelah itu kita tambahkan lagi IP firewall filter add actionnya kita tambahkan add src total address, lalu address listnya kita tambahkan allow remote yang sudah kita buat tadi. Setelah itu address list timeoutnya kita kasih 6 jam sama seperti tadi, lalu kita kasih chain forward, kemudian paket size nya sama 796, terus protokolnya ICMP, lalu tulis lagi IP firewall filter add action add actionnya ini ASCII, chainnya itu forward, kemudian src address listnya itu pakai allow address lagi. Oke, terus tambahkan perintah terakhir IP firewall filter, lalu kita add actionnya itu drop, lalu chainnya itu forward, kemudian portnya sama seperti yang tadi ditulis itu 8728 8728 8729, kemudian 21 22 dan 23, kemudian 80, kemudian 443 8291, protokolnya TCP. Oh, ada yang salah, TCP. Nah, jika sudah mengetikkan perintah ini, maka konfigurasi knopping seharusnya sudah berhasil. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa konfigurasi tersebut berhasil atau tidak? Caranya kita konekkan terlebih dahulu ke WiFi-nya. Nah, di sini udah connect. Kita coba akses servernya. Nah, bisa dilihat bahwa tidak bisa mengakses server. Nah, coba kita lakukan ping terlebih dahulu terhadap paket yang sudah kita isikan tadi. Coba kita ping 192.168.50 min L 768. Nah, sudah bisa.
Nah, sudah terlihat bahwa sudah bisa mengakses server. Tadi kenapa saat kita mengeping size-nya 768, kan tadi di Mikrotik 796. Ya. Jadi perbedaan kenapa di Mikrotik itu 796 sedangkan di Windows itu 768, karena di Mikrotik itu terdapat header yang besarnya 28. Jadi jika kita ingin ngeping melalui Mikrotik, kita tetap menggunakan 769. Nah, tapi kalau 796. ya itu maksudnya itu. Nah, kalau misalnya kita mau ngeping menggunakan Windows, itu menggunakan 768 gitu. Oke, sekian dulu video dari kami, perwakilan dari SMK Negeri 1 Adipurna. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. salam ADB juara.